kemudian meminta-minta pada kuburan. Di Indonesia ini ada ya majlis taklim yang kerjanya itu ziarah kubur. Ya, ziarah kubur itu boleh di dalam Islam. Ya, kata Nabi, "Fazuruha fa innaha tuzakkirukumul maut." Boleh kamu ziarah kubur, ya, sebab ziarah kubur itu nanti akan membuat kamu menjadi ingat mati. Tetapi ketika kita sengaja datang ke kuburan para wali, kemudian kita berdoa di situ, minta di situ pada para wali, ya, dengan tawasul mereka, ini yang sangat keliru. Ya, ini yang sangat keliru. Ya, bahkan mereka iktikaf di kuburan dengan doa-doa dan zikir, ya, memohon dan sebagainya. Nah, fenomena seperti ini itu ada di Gunung Kawi, Pak. Gunung Kawi itu ada dua macam nanti kalau kita, ya, orang mau datang ke sana, ada yang khusus buat orang Islam, ada yang khusus non-Islam. Tapi ritual penyembahannya sama, Pak. Bikin kenduri dulu. Ini jangan-jangan sudah ada yang pernah ke Gunung Kawi nih. Hah? Tetap kendurinya, cara kenduri ini tetap pakai tradisi Islam. Walaupun misalnya ini untuk China misalkan, ya, Gunung Kawi, itu tetap ada ritualnya sama seperti itu. Dan itu nanti jatuh pada fenomena sesaji. Itu juga fenomena kemusyrikan yang sangat luar biasa. Masih terjadi di masyarakat kita. Ya. Baik, ada lagi Pak? Ada pertanyaan di sini? Insya Allah, ya. Baik. Setan. Ya, baik. Bapak? Kesurupan. Yang sama, ya. Pertanyaannya. Fenomena orang stres dengan orang kesurupan, ya. Kalau orang stres masih bisa diajak ngomong, Pak. Tapi kesurupan udah nggak bisa diajak ngomong. Ya, karena itu jin sudah sangat ekstrem, sudah sangat menguasai. Tetapi orang stres itu separuh daripada kesurupan, dan kesurupan itu juga adalah sudah mendekati gila. Makanya gila itu dalam bahasa Arab namanya majnun. Majnun itu artinya orang yang sudah dikuasai oleh jin, karena kata majnun itu adalah isim maf'ul dari kata jana yajunu jinan majnunan. Ya. Dan orang stres itu sudah nisful majnun. Stres itu udah separuh daripada gila. Makanya begini, kalau ada orang stres, saya yakin kita pernah stres, ya. Pernah nggak, Pak? Kalau kita stres, itu ada nggak bisikan-bisikan kuat di dalam hati kita? Ya, yang kadang-kadang itu membuat kita jadi suka menjawab bisikan tersebut. Nah, itu udah separuh daripada gila itu. Ya, orang gila, kenapa gila? Sebetulnya, ya, akalnya itu tidak dalam pengertian misalkan otaknya berubah, tidak. Karena dia tidak menguasai, tidak mampu menguasai bisikan yang kuat yang ada dalam dirinya, yang sumbernya itu ada dari setan, dari jin yang ada dalam badannya. Sehingga kita lihat orang gila itu seakan-akan dia ngomong sendiri, betul nggak? Padahal dia sedang dialog intensif dengan jin yang ada dalam badannya. Maka dalam bahasa Arab orang gila disebut majnun, orang yang sudah dikuasai jin, ya, secara lahir dan batin begitu. Ya, jadi ini kita harus hati-hati, Pak, ya. Kalau sudah mulai tanda-tanda, oh nih, saya kayaknya mulai stres nih, ya. Ambil air wudu, sholat 2 rakaat, perbanyak baca istighfar. Kalau masih belum juga, ambil itu Al-Quran, baca Quran. Nah, cuman saya mau tanya, di sini udah pada lancar baca Quran belum ini? Nah, ini problem juga, ya kan? Ini problem kita itu, ya. Nah, begitu, Pak, ya. Nah, kemudian orang kesurupan diapain? Ya, begini, Pak, sebelum kita masuk diapain nih orang kesurupan. Biasanya orang kesurupan itu mirip-mirip orang stres, Pak. Ada sesuatu yang menjadi penyebabnya. Ghalibnya begitu, umumnya begitu. Misalkan, ya, dia tiba-tiba ditinggal pacarnya kawin, padahal hubungannya udah lama banget, selama hubungannya udah habis-habisan, tiba-tiba, ya, tuh cowoknya kawin, ya, tanpa pemberitahuan, ya, itu bisa jadi orang tuh stres gila, ya, stres bisa kesurupan dan ujungnya gila, bisa begitu, Pak. Jadi dia ada faktor penyebabnya, ada pemicunya, ada triggernya, ya. Karena itulah kita begitu melihat kita ada trigger yang bisa menyebabkan kita stres, itu harus kita turun, kita redam, tuh, ya. Nah, bisa dia frustasi, bisa nervous, ya, bisa depresi dan sebagainya. Nah, kalau ada orang kesurupan diapain? Ya tentu saja, ya, kita tolong dia. Kenapa? Karena orang ini sebetulnya dalam keadaan terzalimi oleh jin. Dan bagaimana seorang itu mulai stres nih, Pak? Ya, orang stres itu kan semua darah numpuk ke pikirannya. Ya, sehingga pikirannya itu tertekan, ya, oleh darah yang menumpuk di sini, di otak, ya, di otak kecilnya. Nah, dari situ akhirnya kesadarannya hilang, yang muncul adalah korin yang ada dalam badannya menguasai jalan pikirannya. Itu stres. Maka dari itu nanti kalau orang, ya, dalam keadaan seperti itu tentu saja harus diruqyah. Nah, diruqyahnya itu kalau bisa sambil dipijit di titik-titik yang nanti akan membuat peredaran darahnya itu menurun. Ya, jadi tidak numpuk di sini. Makanya kalau kita lihat, ya,
Orang yang ngobatin orang kesurupan itu kan dipijit di sini kan, di sini. Itu sebetulnya selain juga nanti untuk mengusir si jin, itu juga untuk menurunkan tensi Pak, peredaran darahnya. Karena kalau tensinya sudah normal, dia insya Allah akan kembali normal begitu. Ya, nah kemudian setelah dia sembuh, itu dikasih peluang untuk istirahat. Kalau bisa dikasih minum obat tidur. Kalau saya biasanya kasih antimo tuh. Antimo itu kan sebenarnya bukan anti mabok Pak. Obat anti mabok bukan tuh obat tidur sebetulnya. Obat tidur. Nah nanti setelah dia udah bangun kita ajak dialog apa yang menyebabkan kamu stres. Ya itu biasanya ada backgroundnya. Nah di situ juga kita harus highlight ya, kita harus perbaiki gitunya aspek-aspek yang menyebabkan dia bisa stres seperti itu. Apa karena kerjaan dan sebagainya begitu. Allah alam bisawab. Silakan Pak, kalau masih ada lagi. Ya. Terima kasih. Fenomena sekarang kan banyak transfer penyakit ke binatang. Nah itu hukumnya bagaimana? Ya. Jadi transfer penyakit ke binatang itu babnya adalah bab sihir Pak. Ya, kalau orang bisa mentransfer penyakit ke binatang berarti dia juga bisa mentransfer penyakit ke manusia. Jadi apa bedanya dengan tukang sihir, tukang santet, tukang teluh? Ya, kemudian yang kedua, apa salahnya itu binatang? Ya, apa salahnya itu binatang? Ya, sehingga dia dikorbankan. Dan itu berarti binatang jadi korban. Korban permintaan khodam dan jinnya, ya, agar supaya jinnya mau bekerja nyembuhin itu penyakit. Padahal dalam hadis, ya kita tidak boleh memberikan sedikit pun, secuil pun pengorbanan atau kurban, ya kepada selain Allah SWT. Ya, memang sih tampilannya seperti orang, ya, yang luar biasa kan, ulama dan tapi kan kita bukan lihat tampilan Pak bisa direkayasa Pak. Ada orang yang tampangnya ke Arab-Araban, pakai kopiah, ya haji, baju gamis, ya kemudian bawa tasbih, jalan ke kampung itu dianggap Habib, betul nggak? Orang pada cium tangan bolak-balik, beb, cium tangan. Gampang, tapi yang harus kita lihat hakikat ilmunya Pak. Ya, hakikat ilmunya. Dalam hadis itu ada 2 orang yang mau pulang ke kampungnya harus melewati satu kampung yang punya berhala gede. Kata penduduk yang punya berhala itu, kamu boleh lewat kampung saya sehingga kamu bisa sampai ke rumah kamu dengan syarat berikan sesembahan kepada berhala kami. Ini 2 orang beriman. Yang satu, saya tidak akan berikan berhala, ya, sesembahan kepada berhala kalian karena itu syirik. Ya, kata penduduk itu, udah walaupun dengan seekor lalat saja. Ketika ada permintaan walaupun dengan seekor lalat, ya, maka 2 orang ini berubah, 2 orang beriman ini. Yang satu mengatakan, seekor lalat ini. Ya, apa susahnya sih? Maka dia tangkap itu lalat, dia bunuh, disembah, ditaruh di depan berhala. Yang satu enggak mau, hatta seekor lalat saya tidak mau, akhirnya dia dibunuh. Apa kata Nabi? Yang pertama yang berikan sesembahan sesaji kepada berhala itu walaupun dengan seekor lalat, itu kata Nabi masuk neraka. Sedangkan orang yang tidak mau dan akhirnya dibunuh, dia mati masuk surga. Jadi ini harus hati-hati juga. Ya kan? Kalau mau nyembuhin aja, nggak usah pakai syarat-syarat model begitu. Kalau ada syarat berarti ada variabel lain bekerja di situ, dan itu adalah jin dan setan atau khodam Pak, dalam istilah ilmu itu. Kalau di dalam hadis namanya korin, ya namanya korin. Kan ada ya, pernah kita bahas itu. Nah jadi di sini kita harus waspada. Ya, kalau pengobatan alternatif itu kan harusnya pertama sesuai dengan syariat, sesuai dengan contoh Nabi. Nabi ketika mengobati orang yang kesurupan, yang kena jin, ya ada seorang sahabat yang kalau sholat nggak pernah bisa khusyuk, digangguin mulu. Akhirnya dia ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya kalau sholat nggak bisa khusyuk, gimana nih? Ada syaitannya sehingga saya lupa rakaat, jadi oleh Nabi dipegang istri kamu. Itu ditepuk-tepuk dadanya oleh Nabi, ya tepuk-tepuk dada oleh Nabi, kemudian didoakan oleh Nabi, kemudian dia sembuh. Gitu, itu cara Nabi. Jadi langsung. Nah sekarang banyak orang pengobatan dengan memakai tenaga apalahnya.